Sekarang kita akan berbicara masalah research proposal. Nah, ini khusus bagi mereka yang akan mendaftar S3 yang umumnya by research atau master by research, atau yang mengkombinasikan antara coursework dan research seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi perhatikan di sini. Jadi ini adalah proposal dengan panduan yang sangat bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu jelas sehingga proposal Anda akan terarah gitu ya. Jadi saya sangat sarankan mengikuti petunjuk yang ada di sini. Pertama, perhatikan word limits-nya. Jadi harus dihitung betul jumlah katanya. Karena kalau lebih dari itu tidak akan diperhatikan. Caranya ya tulis dulu di Microsoft Word di halaman lain, dihitung sendiri jumlah katanya, baru di paste ke sini gitu ya. Judulnya apa? Jadi 30-50 kata. Kemudian backgroundnya apa? Misalnya kalau saya menulis tentang batas maritim gitu, backgroundnya adalah Indonesia itu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau gitu, kemudian memiliki 10 negara tetangga, yaitu India, kemudian Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, ada Filipina di situ, ada Palau, ada Papua Nugini, ada Australia, ada Timor Leste. Nah, itu disebutkan semua. Kemudian saya akan sebutkan bahwa Indonesia belum menyelesaikan perbatasan itu dengan negara lain gitu. Jadi itu kira-kira 150 kata. Jadi intinya Indonesia mempunyai tetangga dan perlu adanya batas maritim, tapi Indonesia belum menyelesaikan perbatasannya. Itulah backgroundnya. Nah, terus research statementnya apa? Terus tujuan, misalnya tujuan risetnya sendiri. Kemudian apa yang spesial atau unik tentang riset tersebut. Jadi intinya adalah misalnya seperti saya, research statementnya adalah bagaimana saya mengkaji gitu ya, bagaimana Indonesia akan menyelesaikan perbatasan, misalnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah, jadi purpose of study-nya adalah memberikan opsi-opsi bagaimana Indonesia menyelesaikan garis batasnya dengan negara tetangga. Jadi opsi-opsi garisnya di mana, itu tujuannya. Kemudian apa yang khusus atau apa yang unik dari riset itu. Khusus itu artinya, atau unik itu artinya apa yang akan membedakan riset ini dengan riset yang lain. Di sini harus dijelaskan, misalnya contohnya, misalnya meskipun kajian perbatasan itu sudah ada, tetapi yang khusus membahas Indonesia dengan negara tetangga itu belum ada, misalnya seperti itu. Atau meskipun opsi-opsi perbatasan itu sudah ada, tetapi opsi penetapan garis dengan akurasi geospasial yang tinggi itu belum ada, misalnya gitu. Sehingga di sini si pembaca harus sudah tahu, berarti riset ini penting gitu. Pertama, riset ini penting karena background tadi. Kedua, riset ini memang perlu dilakukan karena belum ada yang melakukan, intinya seperti itu. Atau apa yang bisa disumbangkan nanti oleh riset ini di dalam terhadap ilmu pengetahuan. Itu 100 kata saja, jadi tidak usah terlalu banyak. Kemudian hipotesisnya apa yang apa yang akan disampaikan nanti. Misalnya hipotesis saya misalnya adalah bahwa pendekatan penetapan batas yang tadinya menggunakan nothing agreed until everything is agreed itu harus diubah menjadi pendekatan per segmen, misalnya seperti itu. Sorry, ini bahasa saya agak sedikit ribet karena mungkin bidang ilmunya belum tentu Anda pahami. Tapi intinya memang apa yang akan Anda sampaikan atau kira-kira hasilnya nanti apa, itulah hipotesisnya. Nah, objektif dari riset ini mungkin mirip dengan tadi yang saya sampaikan di atas tentang purpose of study. Itu adalah objektifnya misalnya 1, mengidentifikasi persoalan perbatasan di Indonesia. Kedua, misalnya adalah melihat atau mengidentifikasi secara geospasial segmen-segmen apa saja yang masih perlu diselesaikan gitu ya. Kemudian permasalahan apa yang ada.
Kemudian terakhir adalah untuk memberikan satu opsi solusi terhadap persoalan itu, misalnya gitu. Kemudian metodologinya apa? Apakah menggunakan seberapa banyak literatur review, atau metodologi apa yang digunakan di riset yang Anda punya? Saya kira ini teman-teman yang lebih tahu di bidangnya sendiri, apakah menggunakan statistik, menggunakan wawancara, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara melakukan penggalian data atau pengukuran, kemudian sumber datanya dari mana, metode analisisnya menggunakan apa, dan terutama waktunya. Jadi timeline itu maksudnya kalau Anda mengusulkan 3 atau 4 tahun perkuliahan, jadi di situ disampaikan di tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya. Tidak usah terlalu detail karena hanya 200 kata. Jadi kapan menulis proposal, kapan presentasi proposalnya, kapan mengumpulkan data, kapan menganalisis, dan kapan menulis, kira-kira seperti itu. Nah, ini penting ini. Apakah Anda sudah pernah menulis atau publikasi tentang riset yang terkait itu? Termasuk teks, jurnal, artikel. Jadi sampaikan juga kutipannya. Saya sarankan kalau misalnya ini masih panjang waktunya, Anda menulis tentang hal itu dan publikasilah itu, karena itu akan menguatkan aplikasi Anda. Jadi kalau sudah ada, tinggal ditulis saja daftar pustakanya di sini, terbitnya di mana, kapan, judulnya apa gitu. Kemudian universitas mana yang menurut Anda cocok untuk bidang ilmu yang akan Anda kaji? Ini sebenarnya sudah dijawab tadi di atas, pilihan 1 dan 2 itu, tapi ini lebih ditegaskan lagi karena ada alasannya kenapa. Alasannya misalnya adalah di sana ada ahli yang menekuni bidang tersebut. Kedua, reputasi universitasnya. Ketiga, publikasinya banyak misalnya itu ya. Keempat, mungkin karena Anda sudah mengenal ahli di sana. Mungkin kelima, karena Anda atau institusi Anda di Indonesia memiliki kerjasama dengan institusi tersebut, dan seterusnya. Jadi sampaikan sebanyak mungkin alasan, tapi jangan sampai lebih dari 50 kata yang menguatkan aplikasi Anda. Nah, kemudian apakah Anda sudah mempertimbangkan siapa yang akan jadi pembimbing? Sebaiknya ini dijawab dengan iya, dan memang harus Anda sudah punya. Dan kenapa? Tentu saja kaitannya dengan keahlian dia, mungkin kenal tidaknya reputasi dia di dunia akademik, kontribusi dia di jurnal-jurnal, dan seterusnya ya. Kalau saya menjawab ini adalah karena pertama, reputasinya profesor saya ini sangat bagus. Dia menulis dokumen yang dianggap paling bergengsi di bidang ini di dunia internasional. Kemudian dia adalah pembimbing S2 saya juga, kebetulan dulu, jadi ada hubungan pribadi yang sudah sangat bagus. Nah, relevansinya riset ini apa bagi Indonesia? Jadi apa perannya nanti? Kalau saya sudah jelas tadi saya sampaikan, saya tegaskan lagi, Indonesia masih memiliki masalah tentang perbatasan, dan saya harapkan kajian ini akan bisa digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan. Bukan berarti saya mendikte, tapi sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan itu gitu. Apakah ada fieldworknya? Fieldwork itu maksudnya misalnya Anda perlu mewawancarai orang di Indonesia atau di negara lain, atau perlu mengambil data di Indonesia, sehingga nanti ketika Anda belajar ini, Anda perlu pulang untuk ambil data. Jadi sampaikan saja yes or no. Kalau by riset umumnya yes, iya. Nah, kalau iya, apa saja yang akan Anda lakukan selama fieldwork itu? Misalnya sampaikan saja kira-kira di tahun kedua gitu ya, Anda akan pulang ke Indonesia, mewawancarai orang dari departemen ini atau kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Kemudian yang kedua, Anda akan juga ke Indonesia mengambil data ini, dan ini, gitu ya. Kemudian siapa yang akan membantu Anda di sana, gitu. Kemudian selanjutnya misalnya Anda akan melakukan fokus group discussion misalnya di Indonesia dengan mengumpulkan beberapa orang terkait, sehingga Anda pandu diskusinya sehingga memperoleh informasi yang
diperlukan, misalnya seperti itu. Nah, durasinya berapa lama fieldworknya tergantung bidang ilmunya. Kalau saya mungkin pulang sekali itu tidak akan lebih dari 2 bulan gitu. Kemudian di negara mana Anda akan fieldwork? Umumnya di Indonesia, tapi tidak harus di Indonesia. Bisa juga di negara lain. Misalnya Anda melakukan satu kajian untuk membandingkan pariwisata Indonesia dengan Vietnam misalnya. Jadi mungkin Anda fieldworknya ke Vietnam gitu, sampaikan saja di situ. Nah, siapa yang akan menjadi supervisor fieldwork? Apakah supervisor Anda yang pembimbing tesis itu akan datang ke Indonesia sehingga bisa jadi pembimbing, atau Anda akan dibimbing oleh orang yang ada di di daerah tempat Anda fieldwork gitu. Jadi kalau ada, silahkan disampaikan. Jadi itu tadi informasi tentang research proposal. Informasi berikutnya akan disampaikan pada video selanjutnya.